in everything we do. Yes, Lord, be glorified in everything we say, and have your way. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. As we pray, oh Lord, draw near. It's your voice we long to hear. Oh, we long to hear from you, 'cause this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. It's your house, this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. We welcome you today. Yes, we do. We welcome you today. Oh, yes. Shalom seluruh warga kerajaan. Saya mau berbicara terutama kepada generasi muda kita. Seringkali saya banyak anak muda berkata pada saya, Pak Gembala, seandainya orang tua saya itu normal, seandainya lingkungan saya itu baik, saya bisa mengikut Tuhan dengan lebih mudah, katanya begitu. Tapi saya memberikan pengharapan kepada kalian. Dalam firman Tuhan tercatat dalam surat 2 Timotius pasal yang pertama. Ada seorang anak muda namanya sama dengan saya, Timotheus, honoring God. Dan dia tidak dalam keadaan yang sempurna. Minggu yang lalu saya berbicara tentang Samuel dalam keadaan yang sangat tidak sempurna, tetapi makin hebat dalam Tuhan. Maka kita lihat di sini Timotius tidak punya role model di rumahnya, ya. Dia dididik oleh neneknya Lois dan ibunya Eunike. Kita lihat bagaimana ayahnya adalah seorang Yunani. Kalau zaman sekarang mungkin biasa ya, tapi pada 2000 tahun yang lalu itu tidak biasa. Karena dia keturunan suku-suku Israel yang tidak mengizinkan pernikahan dengan bangsa lain. Mereka adalah bangsa yang dipisahkan, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dan kita lihat bagaimana kebanyakan anak-anak muda bermasalah, dan ini suatu sampar yang lebih bahaya dari corona. Yaitu apa itu? Yaitu fatherlessness, ketidak berfungsinya seorang ayah. Ayah daripada Timothy tidak disebutkan siapa namanya. Kalau nggak disebut namanya artinya tidak punya karakter. Nah, saya bersyukur saya adalah Timotius yang muda itu. Ayah saya orangnya sangat seorang outdoor man, seorang pemburu, dan akibatnya saudaraku dia jarang di rumah. Jarang di rumah, suka pergi sebab hobinya itu. Kalau dia punya uang, dia mengupgrade jeepnya yang dibuat amfibi untuk bisa ke hutan, dan dia bisa berminggu-minggu di sana. Ya, hidupnya untuk hobinya. Tetapi saya bersyukur buat nenek saya dan untuk ibu saya. Ya, kedua-duanya memberikan nilai-nilai yang baik dalam hidup saya. Saya ingat nenek saya. Saya datang pada beliau dan saya salah satu cucu kesayangannya berkata, saya bilang, Mak, Oma itu, Mak, saya hari ini lulus masuk tingkat 3. Dan mak saya berkata, naik tingkat 4 kapan?
Ya, nah mesti ujian, minta ujian katanya. Supaya cepat naik tingkat, cepat jadi insinyur. Saya terkejut dengan perkataannya itu. Memang itu berdampak dalam hidup saya. Jadi saya tidak takut ujian. Bahkan nenek saya berkata, datang ke dosenmu minta ujian. Puji nama Tuhan. Dan ibu saya memberikan satu nilai yang luar biasa. Dia mengajar kepada saya untuk tidak membedakan orang dari tingkat sosial, dari latar belakangnya, suku, agama, ras. Dan itu yang membuat kita sampai ada hari ini. Puji nama Tuhan. Karena pendidikan di kemah orang tua kita lebih penting daripada yang pendidikan di gereja ataupun pelayanan saudara. Karena itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Tetapi kekosongan pendidikan itu ditutup oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus memberikan pertama berkat kepada Timotius. Dia berkata kasih, rahmat, damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai engkau. Dan dia memberikan role model. Aku hidup dengan hati nurani yang murni seperti nenek moyangku. Dari ibu dan neneknya dia mendapat warisan iman yang tulus ikhlas. Iman yang tidak munafik. Dan Rasul Paulus berdoa untuk Timotius siang dan malam. Dan satu lagi, dia menumpangkan tangannya sehingga dia mengobarkan karisma Tuhan yang ada di dirinya. Dan Timotius muda menjadi rasul muda yang luar biasa. Dia menjadi penilik jemaat ya di beberapa gereja besar. Puji nama Tuhan. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, roh kegagalan, tapi roh yang membangkitkan kasih, kuasa, dan pikiran yang sehat. Tuhan memberkati kita semua. Jangan putus asa. Karena itu temukan juga Bapak rohanimu. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.
kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di
bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus atas segala kebaikan-Mu, atas segala kebaikan-Mu Tuhan, yang tak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Oh, sebab itu kami bersyukur, kami bersyukur dari segenap hati kami yang memuji-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Bapa. Hati kami meluap dengan syukur, yes, dengan syukur, dengan pujian, dengan rasa hormat padamu Tuhan. Jesus, yes, terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, kami memuji-Mu, menyembah-Mu, menghampiri tata-Mu yang kudus. Ini segenap hidup kami Tuhan, ini segenap jiwa kami. Yes, kami bawa kepadamu, kami bawa kepadamu Tuhan, sebagai korban syukur yang harum dan berkenan, yang berkenan kepadamu Yesus, Yesus. Yes, yes. Yesus, thank you Jesus. Yes, Yesus Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Yes.
kasih Tuhan. Oh, thank you Jesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan kita bisa kembali beribadah dan mari siapkan hati. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini. Waktu di mana kami bisa kembali untuk beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu, bersyukur untuk segala kesempurnaan, perlindungan, dan pemeliharaanmu. Bapa, bicara sekarang kepada kami lewat hamba-Mu. Hamba-Mu pun menantikan Engkau, menyatakan isi hati-Mu. Kami semua mau bersepakat menantikan Engkau, supaya kami mengerti kehendak Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, kami buka hati yang sangat luas, mengizinkan Engkau berbicara buat kami. Di dalam nama Yesus, amin. Ya, ada yang berbeda sekarang karena saya tidak melepaskan masker. Bukan untuk gimmick, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, namun memang sesungguhnya demikian. Karena kita akan semakin waspada. Saudara tahu sendiri bahwa statistik Balikpapan tidak menyenangkan. Justru di saat-saat di mana kita percaya lewat proses vaksinasi keadaan akan lebih baik di tahun ini. Amin ya. Namun hati-hati juga, justru situasi yang kita harapkan akan segera membaik, kita tidak boleh lengah ya, apalagi saat-saat sekarang ini. Bahkan sekedar informasi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk melindungi adik-adik kita semuanya, termasuk yang tim multimedia, sound system, dan praise and worship, maka mulai sekarang saya memutuskan untuk 1 bulan ke depan, sambil kita evaluasi ulang, maka pujian penyembahan nanti akan ditayangkan secara rerun dari pujian penyembahan adik-adik kita pelayanan praise and worship dalam recording sebelumnya. Sehingga tidak ada lagi take recording pujian penyembahan, karena kita punya banyak pujian penyembahan yang sudah kita produksi sepanjang tahun yang lalu. Hal ini kita lakukan untuk juga memberikan contoh kepada jemaat bahwa sebegitu waspadanya gereja melindungi jemaat, keluarga rohaninya, maka demikian pula kita semua untuk tetap saling menjaga dalam rangka mendukung pemerintah, tapi lebih dari itu kita bertanggung jawab terhadap kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kabar baiknya walaupun saya di masker, saya tetap punya mic wireless ya. Jadi diharapkan suara tidak akan terganggu. Oke, judul dari pelajaran kita saat ini adalah rahasia menikmati hidup. Sebenarnya judul ini saya ambil dikutip dari sebuah ayat yang akan kita baca setelah ini. Namun dalam rangka itu pula, saya ingin memberikan semacam edukasi singkat kepada Bapak Ibu, Saudara, keluarga besar, khususnya Rock Balikpapan, hubungannya tentang vaksinasi, ya, yes or no, yay or nay, gitu ya. Jadi ada banyak pertanyaan yang akan saya coba jawab supaya saya harapkan keluarga besar Rock Balikpapan mendapatkan cukup edukasi, khususnya dalam bidang yang saya bisa jelaskan, yaitu secara teologia, sehubungan dengan vaksinasi yang digencarkan pemerintah sebagai salah satu, ingat ya, salah satu cara memutus penyebaran virus beberapa waktu ini ya. Tapi baiklah, kita baca dulu ayatnya. Mazmur 34 ayat 13 sampai 15. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Baiklah, cuman 2-3 ayat. Saya minta kita baca lagi bersama-sama. Ayo sekarang bersuara dari rumah saudara masing-masing. Yuk, 2-3. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Nah, dari ayat ini, maka saya ambil judul dari pelajaran kita adalah rahasia menikmati hidup. Sebab setidaknya ada 2 jenis kehidupan secara global, secara umum. Yaitu yang pertama, jenis kehidupan yang saya sebut sekedar hidup. Ya. Ini adalah kehidupan yang tidak memperdulikan, tidak mau repot-repot dengan apa yang disebut arti kehidupan, ya. Ini adalah hidup yang terus bergulir, yang tidak merasa perlu untuk mencari arti hidup. Repot amat cari arti hidup.
cari hidup lebih penting daripada cari arti hidup gitu ya. Jadi saya sebut meaningless. Dan saya khawatir orang dengan jenis hidup begini yang paling banyak di muka bumi. Orang yang tidak terlalu berpikir akan tujuan dari kehidupan dia, tidak bisa menjawab arti hidup dia. Yang dia tahu, dia lahir, dia sekolah, dan sekolah sungguh-sungguh dengan harapan sukses, jadi kaya, bisa hidup lebih baik, apalagi punya latar belakang kehidupan yang sederhana atau keluarga yang miskin, maka mau memperbaiki kehidupan, maka dengan segala upaya yang suka mereka sebut kerja keras, yang katanya kerja keras tidak mengkhianati hasil, yang mana saya juga setuju sebenarnya. Tapi kalau hanya itu saja, cuman mau cari kaya, cari sukses. Beberapa orang mungkin tidak cari kaya, cari sukses ya, tapi cari nama baik. Ya, cari reputasi. Bagi mereka reputasi jauh lebih penting daripada sekedar kaya. Ada lagi yang lebih sederhana target hidupnya dia. Nggak usah neko-neko, yang penting punya anak cucu. Apa gunanya kaya nggak punya anak cucu? Jadi sampai tidak punya anak cucu, merasa ada yang kurang dari hidupnya dia. Saya bahkan melihat sebuah fakta, ada sebuah keluarga di mana istrinya tidak bisa memberikan anak, seolah-olah dianggap sah untuk diceraikan karena orang tua dari si suami inginkan supaya punya keturunan, meneruskan marga, meneruskan fam. Jadi seperti sah untuk diceraikan istrinya yang mandul itu. Nah gitu Bapak Ibu. Sedemikian seriusnya kehidupan ini sampai menurut saya sih sudah tidak seperti yang Tuhan maksudkan untuk kehidupan yang Dia berikan. Saya cuma mau ingatkan buat Bapak Ibu, kita harus benar-benar bisa menjawab 3 pertanyaan penting seperti yang kita sudah belajar. Saudara kalau mau minta mujizat harus bisa menjawab tujuan mujizat itu apa. Mau minta kesehatan, harus bisa menjawab tujuan kesehatan Tuhan kasih apa. Jangan cuma minta supaya kita tidak kena virus COVID, tapi kita tidak punya kemampuan untuk menjawab kenapa kita diberikan kesehatan. Harus bisa jawab Bapak Ibu. Kalau kita dapat kehidupan, harus bisa jawab kenapa kehidupan diberikan seperti topik kita saat ini. Namanya adalah jenis kehidupan yang meaningless, tanpa arti. Qui sera sera, whatever will be. Hidup jalan terus aja, nggak usah terlalu ribet mencari arti kehidupan. Saya harap saudaraku keluarga rohani Balikpapan jangan mau model seperti ini. Mari kita beranjak pada model yang kedua yang kita bahas sekarang, yaitu menikmati hidup. Hidup yang meaningful, yang penuh arti. Sebenarnya dalam konteks iman, kita yang menikmati hidup otomatis juga adalah kita yang hidupnya dinikmati Tuhan. Nah, itulah yang dimaksud menikmati hidup. Bukan cuma kita yang menikmatinya, tapi Tuhan menikmati kehidupan kita. Ya, sekali lagi saya ulang, jangan cuma cari target kita menikmati hidup, tapi konteksnya adalah waktu kita menikmati hidup, harus juga bersamaan dengan Tuhan menikmati kehidupan kita. Saya khawatir kalau malah kita hanya menikmati hidup, tapi Tuhan tidak menikmati kita. Nah, itu namanya tidak punya arti itu kehidupan. Nah, di sini akan kita bahas. Alkitab sudah dengan sangat jelas memberikan kepada kita semacam rahasia menikmati hidup. Ya, dalam Mazmur yang baru kita baca barusan, Mazmur 34, dia akan tanya siapakah yang mengingini umur panjang, siapa yang mau menikmati yang baik. Nah, ini pertanyaan yang menjadi keinginan banyak orang. Orang ingin umur panjang, tapi bukan sekedar umur panjang. Umur panjang tapi menikmati yang baik. Sebab ngapain juga umur panjang tapi menderita, kan gitu ya. Jadi doa kita kepada teman kita yang ulang tahun tidak hanya diberi umur panjang, tapi umur panjang sesuai Mazmur lah. Umur panjang dan menikmati yang baik. Daripada umur panjang tapi menderita. Jadi penderitanya tambah panjang maksudnya gitu ya. Oke. Nah dari ayat ini kita menemukan 3 rahasia. Langsung ada di ayat-ayatnya. Nomor 1 misalnya. Rahasia menikmati hidup. Menurut Mazmur 34. Ada 3M. Ya. 3M. M yang pertama. Menjaga lidahmu terhadap yang jahat
dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi, kalau Anda mau menikmati hidup dan mau dinikmati kehidupanmu oleh Tuhan, maka ya Anda usah tipu-tipu lah. Ya, hari gini Bapak Ibu, hari di mana kita mulai bertumbuh dalam iman, dalam keserupaan Kristus, terus mulut bibir kita ini masih menipu, masih penuh tipu daya, banyak kebohongan. Bapak Ibu, bukan cuma sekedar nggak bisa dipercaya, tapi ini tentang bagaimana kita menjadi display dari keserupaan dan kesegambaran Kristus dalam kehidupan kita kepada banyak orang. Kalau kita tipu-tipu, masa Yesus bisa terlihat? Kan tidak, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Saya mengupdate Facebook saya dengan mengomentari pelantikan Bapak Kapolri. Saya bilang begini, kalau ada Kapolri Kristen itu spesial. Oke, memang spesial, kita harus akui. Ini spesial, jarang-jarang Kapolri Kristen. Namun, spesial ini akan jadi kebanggaan dan kekaguman kalau Kapolri ini mendisplay keserupaan Kristus. Sebab kalau cuma sekedar Kapolri Kristen, ya apa yang kita banggakan? Apalagi kalau yang bersangkutan misalnya kepemimpinannya tidak mencerminkan kehidupan Kristus. Jadi mari kita doakan Bapak Listio Sigit supaya dalam kepemimpinan beliau benar-benar mendapat hikmat Tuhan untuk membuat banyak hal yang baik dan Kristus semakin terpancar dari kepemimpinan beliau. Kita doakan beliau. Saya pernah bilang, kalau kita punya Pangdam Kristen, Gubernur Kristen, apa bangganya ya, Gubernur Kristen, tapi akhirnya misalnya ditangkap KPK. Bukannya mempermuliakan, tapi mempermalukan ya kerajaan sorga. Jadi tidak hanya kita stop punya pejabat seiman, tapi kita doakan mereka supaya mereka menunjukkan keserupaan Kristus. Jadi kalau mau menikmati hidup, jaga lidah. Katakan jaga lidah. Jaga mulut dari yang jahat. Yang dimaksud yang jahat ini adalah tipu daya. Nomor 1 ya, M yang pertama, jaga lidah, jaga mulut dari tipu daya. Terserah saudara mendengarkan firman Tuhan ini mau menanggapinya, tapi saya berdoa sungguh-sungguh Anda memiliki kerendahan hati dan keinginan, willingness untuk melakukan firman Tuhan ini. Teguran buat kita semua, ayo tahun baru, dengan masa pandemi ini, jadilah manusia baru, tidak usah lagi tipu-tipu. Kalau Tuhan mau pelihara kita, Tuhan akan pelihara kita. Kita tidak usah tolong dengan tipu-tipu. Ya, jangan takut Bapak Ibu, dengan kebenaran, kejujuran dan integritas, Tuhan sanggup bela kehidupan kita. Terlalu banyak kesaksian seperti itu. Nomor 2, M yang kedua adalah menjauhi yang jahat dan lakukan yang baik. Ya, jauhi yang jahat, lakukanlah yang baik. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita coba jauhi yang jahat. Jauhi hoaks. Mungkin Anda tidak membunuh, tidak mencuri, tapi tanpa Anda sadar, Anda agen kejahatan. Dalam hal apa? Niat jahat orang untuk menyebarkan berita bohong. Jangan lupa ada tentara cyber, positif dan negatif secara politik, ya. Cyber army yang memang sengaja dibentuk untuk kepentingan tertentu. Lantas kita termakan oleh wacana-wacana dari cyber army yang sengaja misalnya untuk menyerang pemerintah, untuk hal-hal tertentu. Kita lihat kelihatannya bijak, terus kita forward, terus kita share, hati-hati. Kita tidak menjauhi kejahatan, justru kita melakukan kejahatan yang tanpa kita sadari lewat sosial media kita. Jauh yang jahat, lakukanlah yang baik, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Stop forward, kalau ada berita dari sumber yang tidak bisa kita percaya atau kita nggak yakin. Jangan terimpress, terkagumi hanya dengan beritanya bagus. Ih keren banget ya, ih bagus untuk didengar orang. Padahal beritanya belum tentu akurat. Jauh yang jahat, lakukanlah yang baik. Jadilah lebih baik serupa Kristus di masa ini. Yang terakhir adalah selain M menjaga lidahmu dari yang jahat dan tipu daya, M kedua menjauhi yang jahat, M yang ketiga mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi dengan kata lain, jangan tambah-tambah musuh, ya. Satu musuh sudah terlalu banyak. Ya, satu teman terlalu sedikit. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi
Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hiduplah dalam perdamaian. Nggak usah cari masalah, nggak usah diprovokasi oleh perasaan yang terlalu peka, terlalu sensitif. Orang buat ini kita merasa begini, orang buat gitu kita merasa begitu. Sayangi diri saudara, jaga imun saudara, ya, untuk tetap sehat. Ya, carilah perdamaian, jangan tambah-tambah orang yang berseberangan. Kalau bisa Anda menjadi agen shalom, agen damai sejahtera, agen sukacita. Biarlah sosmed Anda jangan ngajak-ngajak kelahi orang gitu ya. Biarlah saudara punya interaksi membuat orang sejuk. Mari oleh kemurahan Tuhan saya percaya kita bisa menjadi agen damai sejahtera, sukacita dan perdamaian. Pegang 3M ini Bapak Ibu sebagai rahasia untuk menikmati kehidupan. Jaga lidah saudara, jauhi yang jahat, cari perdamaian. Sekali lagi, jaga lidah, jauhi yang jahat, cari perdamaian. 3M. Oke Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau masuk dalam edukasi vaksin. Saya memulai dengan permohonan Bapak Jokowi dalam sidang Majelis Pekerja Lengkap PGI, ya, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia yang dilakukan beberapa waktu barusan ini. Pak Jokowi hadir dalam sidang virtual dan ini pernyataan beliau. Saya mengajak seluruh umat Kristiani dan jajaran PGI dimanapun berada, termasuk Balikpapan, untuk bersama-sama membantu pemerintah. Nah, saudara, mari punya niat baiklah bantu pemerintah, sukseskan program vaksinasi ini. Ikut mengedukasi masyarakat, memberikan informasi yang benar, jauhilah yang jahat, ya, sendiri kasih Tuhan. Peganglah yang baik bahwa vaksinasi adalah penting untuk kita bisa pulih dan bangkit dari pandemi. Nah, saya langsung merespon ini Bapak Ibu sebagai pemimpin rohani. Saya punya kesempatan untuk mengedukasi berdasarkan himbauan Pak Presiden. Sekarang saya langsung respon untuk memberikan edukasi singkat, vaksinasi yay or nay, ya, yes or no. Saya mau dalam bentuk Q&A ya, tanya jawab. Dan saya menginventarisir ada beberapa pertanyaan paling umum ditanyakan oleh orang-orang yang ingin tahu tentang vaksin. Termasuk orang-orang yang meragukan vaksin. Pertanyaan pertama, dalam vaksin COVID-19 akan sekaligus dimasukkan chip data yang ada hubungan dengan 666 dan antikris. Ya, kelihatannya bagi kita yang secara teologi agak lebih berkepala dingin, saya pakai bahasa itu. Saya ingin bilang lebih waras sih sebenarnya supaya tidak ada yang tersinggung, tapi bagi kalangan teolog berkepala dingin yang lebih tenang, ini agak menggelikan Bapak Ibu, karena sebenarnya terlalu jauh untuk mengkaitkan vaksin COVID dengan 666 dan antikris. Nah, tapi jawabannya begini Bapak Ibu, paling gampang. Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI sebagai aras gereja nasional di mana kita GBI Rock bernaung telah melakukan berbagai kajian teologis sehubungan dengan boleh tidaknya vaksin bagi umat Kristen. Ya, demikian juga Sinode Gereja Betel Indonesia telah merilis kajian teologis sehubungan dengan vaksin COVID-19. Bila vaksin COVID-19 tidak benar secara teologis, tentunya, perhatikan Bapak Ibu, PGI dan GBI, di mana sinode kita dan aras gereja kita sendiri, mengambil sikap yang tegas dan memberitahu jemaat, jangan ikut vaksin. Nah, bisa gitu. Kalau vaksin ini secara teologi ya, katakanlah ada 66, ada antikris, itu memang disinyalir memang ada. Tentunya PGI dan GBI akan merilis edukasi atau bahkan fatwa, ya, himbauan kepada umat Kristen untuk tidak ikut. Nah, tapi kan tidak. Sebaliknya, PGI merilis surat edaran yang sekarang saya pastikan sudah beredar di grup-grup Gembala KM. 2 surat edaran PGI dan GBI bahwa silahkan didukung. Jangan lupa Bapak Ibu, yang bernaung di PGI dan GBI itu teolog-teolog senior. Ingat ya, teolog-teolog senior. Itu sebabnya mereka ada di organisasi itu. Jadi kalau kita cuma baca sumber berita yang bahkan kita tidak bisa pertanggungjawabkan, mana yang kita mau percaya?
Kalau saya percaya teolog senior. Dan bukan cuma satu orang, jangan lupa. Banyak orang, jadi objektif ini. Jadi, Aras Gereja Nasional, yaitu PGI, di mana kita bernaung, dan Sinode kita Gereja Bethel Indonesia sudah merilis, dan surat itu sudah saya edarkan saudara bisa minta di gembala-gembala KM saudara. Ini 2 surat ini sudah saya blasting waktu Anda mengikuti ibadah saat ini, gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama, ya, bahwa Aras Gereja dan Sinode kita sudah membuat kajian dan menyatakan silahkan didukung, ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena secara teologi apalagi ditakuti ada chip dan antikris 66 segala macam, itu dinyatakan aman, ya. Ini catatan aja Bapak Ibu, ya. By the way, gitu ya. Tafsiran mengenai microchip dan 666 yang ditulis di Alkitab, bahwa 666 itu akan diwujudkan dalam bentuk microchip yang katanya di dahi dan di tangan itu. Kajian ini pun masih debatable Bapak Ibu. Ya, microchip aja sendiri tidak ditulis di Alkitab. Jangan lupa itu, yang ditulis adalah 666. Jadi chip sendiri enggak. Dan isu mengenai microchip yang ditempel itu adalah isu, jangan lupa, itu isu puluhan tahun lalu, di mana chip itu seolah-olah sesuatu yang canggih. Kalau sekarang kita mau dengar chip, sekarang zaman virtual Bapak Ibu. Chip sudah jadi kuno sekarang. Lihat betapa terbatasnya manusia menafsirkan sebuah Alkitab. Dulu dibilang microchip karena dianggap microchip itu sesuatu yang canggih. Tapi kalau di tahun 2021, sekarang bukan zaman itu sebenarnya yang lebih wow. Yang lebih wow itu adalah augmented reality. Sudah semuanya tidak kelihatan. Sudah secanggih itu sekarang. Mau pakai chip diketawain orang lagi mungkin gitu ya. Sudah pakai dengan cara yang seperti itu. Di mobil-mobil saudara mungkin yang sudah lebih baru, sekarang kan memindahkan interface hanya dengan lambaian tangan. Mungkin TV saudara begitu. Nggak perlu pakai chip lagi itu. Pelambaian tangan itu sudah ada teknologi infrared lah, bluetooth lah, atau yang nirkabel yang lain lah. Memang mungkin akan tersambung pada komponen-komponen seperti microchip. Tapi mengenai microchip sendiri, itu masih debatable hubungannya dengan 666. Jadi dalam hal itu pun sebenarnya lemah sekali Bapak Ibu ya. Ya, jadi nggak usah khawatir dengan hal itu. Terus pertanyaan berikut. Bagaimana dengan pernyataan Menteri BUMN tentang adanya barcode data di vaksin COVID Sinovac? Oh, ini beredar kan videonya. Ini tak tayangkan nih gambarnya Bapak Ibu. Video ini saya sendiri yang mempelajarinya, saya Pendeta Herol. Ini diambil dari wawancara Najwa Shihab, narasi TV yang kemudian ada di Trans 7, ya. Total video ini ada 6 part, 6 bagian. Video yang diedarkan yang ada di HP saudara, yang seolah-olah Pak Erick Thohir menyatakan bahwa ini itu akan ada data kependudukan, nomor mobil akan ketahuan. Bapak Ibu tak kasih tahu ya, begitu jahatnya orang-orang itu ya. Saya sendiri yang melihat, ini saya sendiri sekali lagi, saya garis bawahi saya sendiri. Melihat, itu ada editan yang dicocokkan. Kalau Anda mau ketemu saya bisa jelasin editan seperti apa. Jadi sebenarnya yang Anda nonton itu editan, seolah-olah beliau mengatakan bahwa data tersebut adalah data seperti data pribadi kita, di mana bahkan plat nomor dan posisi kita bisa diketahui. Padahal yang sebenarnya itu dipotong, isi sebenarnya adalah Menteri ini sedang menjelaskan bahwa di dalam vaksin ini, bukan di dalam vaksin, di botol vaksin, nanti saya akan jelaskan yang ketiga, dan di kotaknya itu ada barcode yang berisi data distribusi. Di mana dalam pendistribusian itu misalnya, kalau didistribusikan di Balikpapan, nanti ada 6 truk. Nah, 6 truk ini datanya ada. Itu bukan data mobil saudara, plat nomor saudara. Aduh. Tapi kan kalau Anda nonton, dan saya nonton sendiri hoax itu, yang jahat itu, seolah-olah itu data mobil kita. Icat mungkin sudah motor baru, mana dia tahu Icat motor baru? Misalnya ya, amin gitu ya. Jadi, enggak begitu keadaannya ya. Jadi itu dan datanya pun bukan data kependudukan sekali lagi.
data distribusi vaksin untuk mempermudah memantau. Gitu loh Bapak Ibu. Ya, pakai Bill Gates lagi di situ yang Anda nonton di HP saudara, please deh, please. Video itu pun sumbernya enggak bisa kita pertanggungjawabkan, itu tempelan-tempelan. So, sudah deh, jangan forward-forward yang begitu. Jangan disampaikan, jangan nakut-nakutin. Jauhilah yang jahat, carilah perdamaian Bapak Ibu ya. Terus Bapak Wiku, Dr. Wiku ya, sebagai juru bicara Satgas menggarisbawahi bahwa barcode yang ada di botol bukan pada orang yang divaksin. Saya juga heran, barcode ditaruh di air vaksin gimana caranya ya? Segitu polosnya kita menanggapinya. Barcode adanya di botol ya, bukan di cairan. Dan datanya sekali lagi data distribusi vaksin, bukan data kependudukan, bukan ya, bukan KTP dan semua. Mungkin kalau KTP bisa jadi untuk dipegang Menkominfo, mungkin saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas itu misalnya begini, kalau data pribadi adalah misalnya di Balikpapan sebutlah ada 600 orang. Nah 600 itu memang terdata, misalnya hanya untuk data distribusi, ya, nggak ditarik jauh sampai kepada 666 dan antikris. Oh Tuhan Yesus, ya jauh sekali itu kasihan ya. Oke. Yang berikutnya pertanyaan, bagaimana dengan relawan vaksin yang terpapar COVID-19 setelah tes dilakukan? Kan ada relawan yang terpapar Pak Herol. Bagaimana dengan hal itu? Oke, sudah dikonfirmasi dari 25 relawan vaksin yang di Jawa Barat itu, ternyata memang ada yang terpapar. Breakdown, 7 yang menerima vaksin dan 18 yang menerima placebo. Jadi yang dapat vaksin, yang terpapar, menurut data itu 7 orang saja, 18-nya dapat placebo. Jadi dari 25 relawan itu tidak semuanya yang mendapatkan vaksin. Hanya 7 yang mendapatkan vaksin yang terpapar, terinfeksi. 18-nya placebo. Oke, saya tahu pertanyaan saudara sekarang. Placebo atau Pak Herol? Placebo itu adalah sebuah sistem untuk meneliti sebuah obat yang akan diluncurkan atau dilepaskan. Itu adalah SOP dalam proses uji klinis meluncurkan obat. Dalam hal ini kita vaksin COVID. Nah, selalu dalam uji itu, relawan tidak semuanya dikasih obat yang dimaksud. Sebagian dikasih placebo. Dan waktu disuntikan, mereka tidak tahu mereka dapat apa. Karena itu adalah uji untuk mendapatkan objektivitas dan efektivitas dari obat yang sedang diujikan. Placebo itu tidak berisi zat aktif. Dia berisi zat netral. Dengan kata lain, berisi non-obat. Dia berisi non-obat. Jadi 18 orang itu sebenarnya dapat suntikan yang berisi non-obat atau zat netral. Tujuannya supaya, misalnya salah satunya adalah apakah orang akan sembuh berdasarkan sugesti saja atau benar-benar dari kemanjuran obat tersebut. Nah, itu salah satu. Makanya semua uji klinis obat yang akan diluncurkan selalu ada metode placebo yang memang itu menjadi standar di seluruh dunia, Bapak Ibu. Nah, 18 itu adalah orang yang tidak menerima vaksin. Nah, gitu ya. Yang menerima vaksin yang kena itu hanya 7. Terus tanya lagi, oke, anggaplah cuma 7. Kok relawan yang sudah divaksin tetap terpapar yang 7 orang itu? Nah, dalam hal itu, Pak Ridwan Kamil sebagai salah satu relawan memberikan penjelasan. Dia bilang begini misalnya, ada beberapa kemungkinan memang kenapa yang sudah kena vaksin tetap terpapar. Nah, misalnya katanya Pak Ridwan Kamil, lihat waktu vaksin dan masa terinfeksi, ya. Sebab antibodi akan terbentuk setelah 3 bulan suntik kedua vaksin, bukan suntik pertama ya, suntik kedua. Jadi setelah suntik kedua, kemarin Pak Jokowi kan suntik kedua. Nah dari situ 3 bulan baru antibodi terbentuk. Nah bisa jadi yang 7 orang itu telah terpapar, terinfeksi di suntikan pertama atau suntikan kedua tapi sebelum 3 bulan. Bisa jadi begitu Bapak Ibu ya. Tapi bisa jadi juga memang sudah selesai. Nah, bisa jadi karena harus diakui, dengar ya. Uji klinis vaksin idealnya membutuhkan waktu yang lama. Betul itu, betul.
seperti vaksin cacar, campak dan lain-lain, influenza yang sebelum-sebelumnya itu bertahun-tahun ya. Namun mengingat kondisi kedaruratan, maka WHO dan banyak negara membuat keputusan untuk membuat vaksin dengan masa uji yang lebih cepat, diusahakan lebih cepat. Ya. Yang efektivitasnya tentu saja tidak sebaik bila masa ujinya lama, itu harus diakui. Jadi vaksin kita ini memang cuma dalam proses di bawah 1 tahun kurang lebih, ya dibanding yang lain kan sampai 5 tahun, 10 tahun. Kenapa? Seperti soal dipaksakan karena kedaruratan Bapak Ibu. Nah tentunya mengandung banyak konsekuensi, salah satunya adalah panjangnya masa vaksin bisa memprotek seseorang. Jadi bisa dikatakan, bisa jadi kemungkinan vaksin ini tidak bisa memprotek dengan waktu yang sangat panjang. Nah bisa jadi, karena memang masa ujinya singkat. Tapi jika vaksin yang diuji ini memang katakanlah cuma mampu melindungi cuma 3 bulan atau 6 bulan saja, tetap lebih baik mendapat vaksin daripada tidak mendapat vaksin. Nah, gitu pertimbangannya Bapak Ibu. Jadi vaksinasi ini tetap dibutuhkan dengan harapan terbentuk herd immunity, ya, terjadi kekebalan massal, ya. Walaupun dengan uji vaksin yang begitu singkat dan mungkin masa proteksinya yang tidak lama dibandingin vaksin yang ditesnya lama. Nah, tapi memang ada pilihan. Kita menghasilkan vaksin dengan waktu yang cepat, mungkin memang proteksinya tidak lama, tapi itu menolong untuk memulihkan sebuah bangsa, sebuah kota, dan pasti akan jauh lebih baik dibandingin tidak sama sekali. Oke ya, dan saya selesai dengan menjelaskan tentang herd immunity. Kenapa dilakukan vaksinasi Bapak Ibu? Karena diharapkan terjadi kekebalan secara massal dalam sebuah kota dan komunitas. Apa sih herd immunity? Herd immunity adalah keadaan di mana mayoritas, ini bahasa yang sederhana ya, di mayoritas orang di suatu kelompok masyarakat atau di sebuah kota, misalnya Balikpapan, mereka menjadi kebal terhadap penyakit menular, dalam hal ini COVID, sehingga penyebaran wabah melambat dan berhenti. Nah, proses menjadi kebal itu bisa terjadi dalam 2 cara untuk menjadi kebal. Cara alamiah atau cara vaksinasi. Jadi saya kasih tahu ya. Katakanlah ada 10 orang nih. Nah, kalau cara alamiah, teorinya bilang 60-70% dari 10 orang itu yang harus kena infeksi dulu. Nah, sebab dengan kena infeksi, mereka jadi kebal. Nah, cuma resikonya, katakanlah 10 ya, berarti 60-70%-nya ya 7 orangnya kena infeksi. Yang 7 itu kan tergantung mereka punya daya tahan. Kalau dia yang kena orang tua dengan sejarah komorbid, bisa korban. Nah, tapi yang lebih kuat akan bertahan dan sembuh. Nah, yang sembuh ini kebal, antibodinya terbentuk. Nah, waktu dia terbentuk, maka dia mempersempit ruang penyebaran virus. Jadi 3 orang yang belum terinfeksi terlindungi karena 7-nya sudah kebal. Atau misalnya ada meninggal 2, tinggal 5 orang misalnya. 5 orang ini melindungi yang 3, kalau dia 10 kan. 10, 7 terinfeksi, tinggal 3. Kan? 7. Dari 7 itu, yang korban 2, tinggal 5. 5 ini melindungi yang 3 yang belum terinfeksi. Nah, itu penjelasan paling gampangnya. Nah, untuk bisa kebal, 2 cara. Terinfeksi secara alamiah, makanya namanya plasma. Kan plasma darah bagi yang sudah pernah terinfeksi. Itu yang menjadi obat, karena mereka sudah terbentuk antibodi. Cara yang pertama adalah hukum alam, seleksi alam. Siapa kuat, dia hidup. Nah, kasarnya begitu. Atau cara yang kedua, vaksinasi. Nah, pemerintah begitu baiknya tidak mau kita pakai cara seleksi alam. Sebab seleksi alam kosnya sangat besar. Orang-orang tua di atas 70 tahun akan banyak yang berjatuhan korban. Ya. Orang-orang yang punya penyakit bawaan akan korban. Kenapa? Sederhananya begini. Kalau nggak ada intervensi vaksin, berarti kita akan pulih dengan cara seleksi alam. Biar semuanya cepat atau lambat akan terinfeksi. Sekarang pun yang terinfeksi Balikpapan kan sudah semakin tinggi.
Nah ini kalau dibiarkan terus akan semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Yang sembuh yang akan menjaga yang belum sakit. Cuma kan resiko. Kalau satu kota Balikpapan 700.000, katakanlah 1 juta orang Balikpapan. 700.000 harus terinfeksi dulu, supaya 700.000 melindungi yang 300.000. Nah dari 700.000 yang terinfeksi ini, kan akan ada yang korban. Nah berarti akan ada banyak korban jiwa. Pemerintah tidak mau, pemerintah mau cara yang kedua herd immunity. Dipakai vaksin, semuanya dibikin kebal lewat vaksinasi. Nah walaupun mungkin jaraknya tidak panjang, tapi itu menolong untuk melindungi kota Balikpapan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikianlah penjelasan saya secara sederhana. Kalau Anda merasa terlalu cepat, karena ini YouTube, Anda bisa ulang-ulang lagi setelah ini untuk Anda mendengarkan lagi. Saya harap menolong saudara, saya Harold Kilapong dan seluruh keluarga saya mau divaksin ya. Bapak rohani kita juga setelah ini saudara akan lihat Pak Roni Daud akan memberikan himbauan kepada saudara. Dia pun mau divaksin. Saya tanya, Kak Roni kan sudah pernah sembuh. Ya kalau dapat kesempatan, saya tetap akan ambil role. Dia bilang gitu ya. Ya. Sebab mungkin pendeta akan juga dapat kesempatan yang dianggap ada di garis depan misalnya gitu. Nah mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya harap saya sudah selesai. Ya, jadi mari kita pilih herd immunity, jangan dengan cara seleksi alam. Siapa kuat, dia hidup. Jangan saudara, kasihan ya. Kasihan orang tua kita, kasihan yang punya sakit bawaan. Kita mau dukung pemerintah dengan herd immunity, dengan cara vaksinasi ya. Kita sukseskan vaksinasi, dan tidak usah ragu dengan segala kejahatan hoax. 666 ya, 777 jadi bagus gitu ya. Lantas apalagi? Antikris, aduh. Tapi sudah di-counter oleh PGI dan GBI, di mana para teolog senior sudah menjelaskan semuanya. Mari Bapak Ibu, siapkan hati Bapak Ibu. Jangan lupa 3M ya. Menjaga jarak, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Tapi 3M dalam firman Tuhan bilang, jaga lidahmu, jauhi yang jahat, mencari perdamaian. Maka kita akan sehat, menikmati hidup, dan kita akan menjadi hidup yang dinikmati orang lain. Kalau kita sehat, orang di sekitar kita juga akan menikmati kesehatan kita, karena mereka tidak perlu khawatir terpapar oleh karena kita sudah sakit. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, dukung pemerintah ya untuk vaksinasi ini. Kita akan dengarkan kesaksian Pak Roni, dan ada satu jemaat kita ternyata yang sudah divaksin. Ya, kita akan dengarkan juga beliau bagaimana bersaksi, beliau sudah divaksin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Aku berdoa untuk jemaat-Mu, untuk dibulatkan hati, ditekadkan hati mendukung pemerintah, karena pemerintah berasal dari Tuhan. Bapa, aku berdoa supaya kami hidup, menikmati hidup. Dan tidak hanya kami menikmati, Tuhan menikmati kami. Bapa, kami berdoa, berjanji Tuhan, dalam kemurahan-Mu, kami akan jaga hidup kami, menjauhi kejahatan. Menjaga kehidupan kami Tuhan, lidah kami dari tipu daya, dari kebohongan, dan mencari perdamaian. Kami benar-benar mau pegang 3M ini Tuhan, di mana kami akan hidup yang dinikmati, hidup yang meaningful, hidup yang penuh arti, hidup yang menyatakan Kristus kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, dan aku memberkati saudaraku yang terpapar COVID, biarlah kesembuhan terjadi dalam kemurahan Tuhan. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Anugerah-Mu melimpah atas mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati Balikpapan, supaya Balikpapan juga pemerintahnya diberikan anugerah untuk terus mendapatkan hikmat Tuhan menyelesaikan masalah ini. Kami terus mau jaga sukacita, hidup dalam perdamaian, hidup dalam sejahtera, imun kami bagus, dan kami mempermuliakan nama Tuhan. Meteraikan firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hidup sehat, mempermuliakan Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom warga kerajaan Rock Balikpapan. Saya mengajak Anda semuanya untuk mendukung program pemerintah kita, yaitu vaksinasi COVID-19. Agar supaya kita dukung program ini, karena pemerintah telah melakukan kajian yang menyeluruh, dan walaupun bukan satu-satunya cara untuk melepaskan daripada paparan COVID-19, tapi ini adalah cara yang terbaik untuk saat ini, di mana kita diwajibkan untuk bisa mengikuti dan program vaksinasi ini.
Seperti firman Tuhan dalam Roma 13 ayat 1 berkata, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Di sisi yang lain, pemerintahan kita yang ditetapkan oleh Allah ini pun adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Sebab itu jangan ragu-ragu dari vaksin. Lihat presiden kita aja udah kasih contoh, dia orang pertama. Dan kalaupun tiba giliran saya akan melakukannya. Saya dengar buat pendeta sekitar bulan Maret. Oleh sebab itu jangan takut dengan berita-berita yang berkata, oh ini program mensukseskan antikris katanya. Nanti chip dimasukkan dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Siapa takut? Ngapain takut? Kalaupun nanti diizinkan ada penderitaan di waktu yang akan datang. Bukankah Filipi 1:21 berkata kepada kita dipanggil bukan cuma untuk percaya kepada Yesus, tapi menderita bagi Yesus. Kita tidak akan pernah mau menyangkali nama Yesus. Kita harus tahu roh yang di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Iman kita mengalahkan dunia ini. Jangan takut soal antikris ya. Dan kita tetap bisa menjaga kesehatan. Ingat, protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, lalu kemudian menjauhi kerumunan, mencuci tangan dengan rajin, lalu menjaga makanan kalau bareng-bareng dengan orang lain. Sebab itu saya mau tekankan, ikuti vaksin. Tentu Anda harus konsultasikan dengan dokter karena ada beberapa hal, misalnya yang punya penyakit jantung, yang punya penyakit tekanan darah tinggi, yang punya gula darah tinggi dan kanker ataupun autoimun, ibu yang sedang hamil dan menyusui dan beberapa hal-hal tertentu yang tidak dianjurkan. Anda harus patuhi semuanya itu. Dan saya sedang membaca firman Tuhan, dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan inginkan kita sehat kalau Dia datang, roh, jiwa, tubuh kita. Jadi siap untuk divaksin, jangan takut. Kita mau sehat dan kita tetap mau melayani Tuhan dalam keadaan tubuh yang sehat, roh yang menyala-nyala, jiwa yang segar. Karena kita tahu firman Allah menaungi dan hadirat Tuhan melingkupi setiap kita. Ayo buat gerakan bersama-sama Rock Balikpapan mendukung program pemerintah vaksinasi supaya kita terbebas dari segala pengaruh paparan corona. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, saya Dr. Francisca Ariana Widiati, bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujaso Jatiwibowo Balikpapan. Puji Tuhan, kemarin hari Kamis pada tanggal 29 Januari 2021, tepatnya jam 3 sore, saya sudah menjalani vaksinasi pertama COVID-19. Setelah menjalani vaksinasi tersebut, keluhan yang saya rasakan tidak ada. Tidak ada rasa nyeri, tidak ada rasa pegal-pegal di tangan, tidak ada rasa demam, pusing. Semua itu saya percaya karena kasih karunia Tuhan Yesus. Dan saya percaya sekali bahwa apa yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia bagi tenaga kesehatan dan masyarakat Indonesia itu adalah yang terbaik. Mari kita sama-sama sukseskan vaksinasi nasional sebagai program pemerintah untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini sehingga perekonomian nasional bisa berjalan normal kembali. Kita tidak usah mendengarkan berita-berita di luaran yang mungkin akan mempengaruhi iman percaya kita, mempengaruhi imunitas kita, menurunkan imunitas kita, sehingga lebih baik kita fokus dan kita percaya bahwa apa yang sudah pemerintah lakukan adalah yang terbaik karena kita percaya Tuhan bekerja di situ. Mari walaupun kami sudah melakukan dan kita semua nanti akan melakukan namanya vaksinasi nasional, tetaplah menjaga protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air mengalir atau hand sanitizer, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Hai, Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Bertemu lagi saya Dr. Alvarez Monika, spesialis ortopedi. Saya akan memberikan sedikit edukasi tentang vaksin COVID-19. Saat ini negara kita telah memulai dilakukannya vaksinasi COVID-19. Dimulai dari Pak Presiden Joko Widodo, diikuti dengan
jajaran yang ada. Saat ini, minggu ini di Kota Balikpapan vaksin telah tiba. Dan kita telah siap untuk melaksanakan vaksinasi. Jadi vaksin itu berguna bukan hanya untuk orang yang divaksin, tetapi efek di sampingnya, yaitu terhadap keluarga ataupun orang-orang terdekat dengan kita. Jadi vaksin ini fungsinya untuk tercapainya suatu herd immunity atau kekebalan secara kelompok yang nantinya imbasnya akan melindungi orang-orang sekitar kita. Oke, apa yang harus disiapkan dalam persiapan ini? Jadi ada screening terlebih dahulu, ada pendataan, ada pengukuran suhu badan, ada pengukuran tekanan darah, ada item-item yang harus diisi. Dinyatakan sehat, baru kita akan melaksanakan vaksin. Saya sudah divaksin. Yang saya rasakan setelah divaksin seperti biasanya, disuntik seperti biasa, tidak ada rasa apa-apa hingga saat ini. Puji Tuhan. Jadi gilirannya nanti, bila kita warga masyarakat diizinkan untuk vaksinasi oleh pemerintah, mari kita berhikmat. Kita lindungi diri kita sendiri, kita lindungi keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Jangan takut divaksin. Ayo kita vaksin. Shalom. Sekitar 4 bulan setelah kita rilis video mengenai kapan vaksin corona datang, akhirnya vaksin corona pun datang. Namun, jika kalian perhatikan di berita, terdapat berbagai macam tipe vaksin corona. Lantas, apa perbedaan antara vaksin-vaksin ini? Apakah ada yang lebih manjur dari yang lain? Atau apakah semuanya sama saja? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Untuk video ini, kami akan membahas 5 vaksin corona yang berbeda, yaitu vaksin dari Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca Oxford, Sputnik V, dan tentunya yang pertama masuk ke Indonesia, Sinovac. Terdapat sejumlah perbedaan antara vaksin-vaksin corona ini. Perbedaan terbesar di antaranya adalah perbedaan berdasarkan cara kerjanya. Maka, untuk video ini, perbedaan itulah yang akan kita bahas. Namun, sebelum membahas perbedaan cara kerja vaksin, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu bagaimana sebenarnya tubuh manusia melawan virus dan menciptakan kekebalan. Ketika virus atau apapun yang bersifat asing memasuki tubuh manusia, sistem imun kita akan menyerangnya. Namun, proses sistem imun menghabisi virus memerlukan waktu yang lama. Karena, untuk mengalahkan infeksi, sistem imun kita harus mencari tahu cara untuk melawannya terlebih dahulu. Sementara proses ini berlanjut, virus akan terus menyebar dan berlipat ganda, dan tubuh yang terinfeksi akan jatuh sakit. Akhirnya, setelah sistem imun tubuh berhasil menghabisi virus, dia akan terus mengingat cara untuk melawannya. Sehingga, jika virus yang sama datang lagi, tubuh kita sudah siap menghadapinya. Jadi pada dasarnya, bisa dikatakan bahwa cara kerja semua vaksin itu relatif sama, yaitu untuk memberi sistem imun kita strategi perlawanan virus tanpa harus melawan virusnya secara langsung. Meskipun demikian, cara menyampaikan strategi perlawanan tersebut berbeda-beda untuk tiap vaksin. Kita mulai dengan Sinovac, vaksin COVID-19 buatan Cina yang menggunakan metode inactivated virus atau virus yang dinonaktifkan. Metode ini menggunakan virus COVID-19 yang sudah dibunuh yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Walaupun nonaktif dan tidak dapat menyebar, sistem imun tetap akan menanggapinya dan mempelajari cara melawannya. Namun, respon dari sistem imun mungkin saja tidak seampuh jika melawan virus yang masih hidup. Oleh karena itu, tipe vaksin seperti ini memerlukan beberapa dosis supaya efektif. Selanjutnya, terdapat vaksin dari AstraZeneca dan Sputnik V yang menggunakan metode viral vector. Berbeda dengan metode virus non-aktif, metode ini menggunakan virus yang masih hidup namun relatif lebih lemah, seperti adenovirus yang menyebabkan pilek. Virus lemah tersebut kemudian digunakan sebagai tumpangan bagi materi genetik COVID-19 yang akan digunakan oleh sistem imun untuk menciptakan kekebalan tanpa harus mengekspos tubuh terhadap bahaya dari virus corona yang asli. Dan selanjutnya, metode yang paling banyak dibicarakan dan yang termutakhir di antara vaksin-vaksin yang ada, yaitu vaksin mRNA yang digunakan oleh Pfizer dan Moderna.
Cara kerja vaksin ini lumayan keren, jadi dengarkan baik-baik. Di dalam COVID-19, terdapat suatu protein yang sangat penting. Protein ini digunakan oleh COVID untuk memasuki sel tubuh manusia dan membuatnya lebih mudah menular. Anggap saja ini sebagai senjata yang membuat COVID terlalu overpowered. Nah, logikanya adalah, jika kita dapat membuat tubuh kebal terhadap protein ini, maka tubuh akan kebal terhadap COVID-19 secara keseluruhan. Yang dilakukan oleh peneliti vaksin adalah mengambil bagian dari DNA COVID yang mengandung blueprint untuk protein ini, dan kemudian merubah blueprint tersebut menjadi instruksi bagi sel tubuh untuk membuat proteinnya. Instruksi ini dikenal sebagai mRNA, dan mRNA inilah vaksinnya. Lalu, mengapa kita ingin sel tubuh membuat protein ini? Bukannya itu berbahaya? Tidak sama sekali. mRNA ini aman karena hanya mengandung instruksi untuk membuat protein itu saja dan tidak mengandung virus corona sepenuhnya. Jadi bisa dianggap seperti senjata tanpa tuan. Setelah mRNA masuk ke dalam tubuh, sel tubuh akan memulai membuat protein ini yang kemudian akan ditanggapi oleh sistem imun. Setelah sistem imun berhasil menghancurkan protein ini, dia akan tetap ingat cara melawannya sehingga membuat dirimu kebal terhadap COVID-19. Pada akhirnya, video ini bukan bertujuan untuk membujuk Anda memilih salah satu vaksin. Karena bagi kebanyakan orang, vaksin mana yang kita dapatkan sudah di luar kendali kita. Yang perlu kalian ketahui adalah vaksin yang kini disiapkan untuk penggunaan massal telah melalui tahapan pengujian intensif untuk menjaga keamanan dan keefektifannya. Dan fakta bahwa kita sudah bisa mendapatkan sekian banyak vaksin dalam waktu tercepat dalam sejarah manusia sudah merupakan sisi terang dalam tahun yang sangat kelam. Tentunya, semua ini dapat terjadi berkat beribu-ribu tenaga medis, saintis, serta peneliti yang bekerja non-stop sejak pandemi dimulai. Dan kini, sisanya di tangan kalian. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami bisa bersama-sama beribadah walaupun secara online. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami di tempat kami masing-masing. Dan saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Suci kuduskan roti dan anggur perjamuan ini. Kami terima dengan sukacita, kami terima dengan iman. Kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekarang Bapak Ibu silakan bagi roti dan anggur kepada anggota keluarga yang ada di rumah. Saya ingatkan kembali bahwa tersedia paket-paket perjamuan kudus, roti dan anggur di Rock Center. Bapak Ibu bisa ambil kapan saja, setiap hari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita angkat tinggi-tinggi roti di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang kita angkat tinggi-tinggi cawan di tangan kanan kita, melebihi kepala kita. Mari taruh tangan kirimu di dadamu sebagai penyerahan hidupmu kepada Tuhan. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi melebihi kepala ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus? Amin. Saudara percaya dan saya percaya bahwa darah Yesus sanggup menyembuhkan sakit penyakitmu, memulihkan hidupmu. Oleh sebab itu mari minum dengan ucapan syukur. Percaya di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur oleh anugerah Tuhan. Begitu besar karya-Mu, begitu besar kasih-Mu kepada kami. Bahkan perlindungan-Mu sempurna atas kami. Sampai hari ini kami sehat, kami kuat, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk karya salib-Mu Tuhan. Yang membuat kami bangga, bergairah hari ini. Sebab oleh karya salib-Mu, kami diangkat menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Bapa. Hidup kami semakin berarti. Hidup kami semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sekarang kami angkat tangan untuk Indonesia. Kami sama-sama katakan Shalom Indonesia. Kami percaya damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia dan memberkati Indonesia. Hari-hari ini kami melihat betapa meningginya kasus pandemi COVID-19 di Indonesia. Tapi kami percaya kuasa Tuhan lebih dahsyat lagi. Oleh sebab itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Virus corona, penyebarannya diputus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap warga negara Indonesia disiplin menerapkan protokol kesehatan. Termasuk kami jemaat-Mu Tuhan, gereja-Mu Rock Balikpapan. Kami mau disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kami tahu dari pihak Tuhan selalu melindungi kami. Tapi kami mau juga dari pihak kami mau beriman kepadamu dan kami mau disiplin menerapkan protokol kesehatan. Pakai masker, tidak berkerumun, tidak mau jaga jarak Tuhan. Bahkan cuci tangan. Selalu memakai sabun di air yang mengalir. Tuhan, tolong gereja-Mu, tolong bangsa Indonesia ini Tuhan. Tolong pemerintahan kami, sehingga pemerintah kami bisa tegas untuk menerapkan protokol kesehatan ini Tuhan. Bagi seluruh warganya. Berikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami. Mulai dari Presiden kami Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, sampai para gubernur, bupati, wali kota, camat-camat, TNI, Polri Tuhan. Semua bekerja sama bersinergi, bersama-sama memerangi COVID-19 ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Indonesia akan dipulihkan Tuhan. Dan kami bersyukur juga untuk vaksinasi yang sudah dilakukan untuk beberapa tenaga kesehatan. Kami percaya sebentar lagi seluruh warga negara Indonesia akan divaksin Tuhan. Dan kami tahu bahwa vaksin ini bukan segala-galanya. Kami mau tetap, walaupun sudah divaksin, kami tetap jaga jarak, kami tetap protokol kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk Balikpapan, Tuhan. Kami angkat tangan untuk Balikpapan dalam nama Yesus. Dipulihkan dalam nama Yesus. Kondisi Balikpapan hari-hari ini tentang terkait COVID-19. Oh Tuhan, kami percaya kuasa-Mu sanggup memulihkan Balikpapan di dalam nama Yesus. Semua yang sedang bekerja keras untuk menuntaskan COVID-19 ini Tuhan, mulai dari Pak Wali Kota sampai jajarannya yang ke bawah Tuhan, sama-sama mereka bersinergi bekerja keras untuk menyetop penularan COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami secara khusus berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, Rock Balikpapan, di mana mereka berada, dari yang paling muda sampai yang paling senior. Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna atas seluruh jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang terpapar COVID-19 Tuhan. Kami berdoa untuk Eyang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa-Mu sanggup memulihkan, menyembuhkan. Dalam nama Yesus, Eyang pasti dipulihkan di dalam nama Yesus. Pak Heru keluarga dalam nama Yesus. Tuhan juga menjamah mereka Tuhan. Bahkan seluruh jemaat-Mu yang mungkin tidak sempat hamba sebutkan satu persatu. Semua yang sedang terpapar COVID-19 atau sedang sakit Tuhan dijamah dan disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami percaya akan terjadi pemulihan yang dahsyat atas Indonesia, atas kota kami Balikpapan, atas gereja-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang kami angkat handphone kami. Karena kami sebentar lagi akan memberikan persembahan secara virtual, secara online. Melalui QR code yang akan tampil di layar TV kami Tuhan.
Kami memberi karena kami sudah diberkati Tuhan. Kami memberi dengan sukacita karena Tuhan begitu dahsyat, begitu hebat memelihara kami sampai hari ini. Terima kasih, kami percaya persembahan kami adalah benih yang subur. Kami tabur di tempat yang subur. Kerajaan-Mu diperluas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang gereja Tuhan, mari sama-sama angkat tangan kepada Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Aminkan dengan antusias kalau saudara percaya berkat ini datang untuk saudara. Sebab kehendak Tuhan, engkau semakin naik dan tidak turun. Amin, amin, amin. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita. Karena mulut kita sama-sama sudah diurapi Tuhan. Kita ucapkan tiga kali bersama-sama. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi dengan iman sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Amin, amin, haleluya. Sekarang para imam, para suami tumpang tangan untuk istri dan anak-anakmu di rumah. Terimalah berkat dari sorga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Menghadapkan wajahnya kepada memberikan damai sejahtera, sukacita, berlimpah-limpah dalam penghiburan, pengharapan. Dan kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Ingat protokol kesehatan. Jaga jarak, jangan kemana-mana. Kalau bisa jangan keluar rumah kalau tidak terlalu penting. Kalau keluar rumah pun jangan lupa pakai masker. Tetap jaga jarak. Dan selalu cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.